Bapak Ibu sekalian dan para peserta yang melalui online, bahwa BKPM saat ini concern sekali terhadap pengembangan pada industri smelter nikel dan turunannya. Nah, kalau kita lihat, memang kalau kita lihat ke belakang, potensi ini sangat besar sekali yang ada dan kita miliki saat ini. Kalau kita melihat perkembangan realisasi investasi, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa realisasi investasi tahun 2020 kita telah mencapai bahkan melampaui target sebesar 826,3 triliun dari rencana 817,2 triliun. Dan ini memang menunjukkan angka yang bagus di tengah pandemi COVID yang beberapa saat yang lalu kita alami bersama. Kemudian lanjut di slide, investasi yang besar dari PMA yang menanamkan investasi Indonesia ada 10 besar, yaitu pertama masih Singapura, kemudian Tiongkok, dan Hongkong RRT nomor 2 dan 3. Ini menunjukkan fenomena yang sangat berarti. Beberapa periode laporan ini, beberapa tahun ini, kedua negara itu, China dan Hongkong itu mendominasi dalam segi PMA, terutama di sektor industri nikel. Dan kalau kita lihat juga perbandingan antara PMA dan PMDN, FDA dan DDA itu juga menunjukkan bahwa perkembangan PMA, lanjut ya, next, itu memang PMA masih didominasi di Jawa Barat. Next. Ya, kalau kita lihat foreign direct investment, ya, kita masih di Jawa Barat. Kemudian PMDN, ya, domestic direct investment masih di Jawa Timur. Next. Perkembangan realisasi investasi industri logam dasar yang akan kita bahas yang ini, bahwa selama 4 tahun terakhir 2016 sampai 2020 itu tercatat ada peningkatan yang berarti pada tahun 2020. Ya. Kalau kita lihat PMA warna biru itu 85,3% ya, dari kontribusi terhadap 92,2 triliun nilai realisasi investasi tahun 2020. Dan ini diperkirakan tahun 2020 bisa meningkat lagi. Kemudian 5 besar lokasi provinsi untuk PMA, kita bisa lihat masih di Sulawesi Tengah. Jadi di sentral Sulawesi Tengah. Kemudian PMDN-nya di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat memang kebanyakan yang di luar Jawa itu adalah integrated, biasanya pertambangan nikel dan pemurniannya dan smelternya dibangun di situ, ya. Di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, kemudian Riau dan Banten. Dan kemudian kalau PMDN yang kebanyakan di Jawa memang lebih banyak kepada sektor pemurnian, artinya memang penambangan itu lebih banyak terjadi di luar Jawa. Next. Target realisasi tahun 2021 kita ketahui 858,5 triliun. Ini menjadi target kita tahun ini. Tahun 2020 817 sudah 817,2 sudah tercapai. Next. Kemudian kita juga salah satu dalam mencapai target realisasi, kita juga menyelesaikan berbagai masalah investasi yang terkendala atau yang mangkrak. Yang kita lihat di sini nilainya ada 708 triliun, ya, potensi yang ada yang tidak bisa jalan pada saat itu. Dan kemudian kita sudah selesaikan fasilitasi hampir sebesar 67,1% atau 400
74,9 triliun. Ini beberapa perusahaan yang telah kita selesaikan fasilitasinya. Di sini ada Vale, kemudian yang terkait dengan industri nikel. Lanjut. Pemerintah terus mendorong investasi melalui sektor prioritas yang memiliki nilai tambah. Ini yang menjadi fokus ke depan oleh BKPM, pemerintah kita, bahwa ada 4 industri padat karya berorientasi ekspor. Kemudian ada energi baru terbarukan, infrastruktur, dan pertambangan. Nah, kalau kita lihat di industri padat karya itu kita lihat ada industri otomotif. Kalau kita gabungkan dengan nanti pertambangan, ya tentunya nanti ke depan akan dikembangkan potensi nikel yang paling besar yang telah kita miliki, yaitu industri kendaraan berbasis baterai listrik. Lanjut. Kemudian transformasi dalam membentuk ekosistem investasi, kita lihat ke depan tetap berbasis kepada sumber daya alam yang menjadi keunggulan kita, ya, karena kita sudah lewati, ya, kita telah melewati berbagai momentum yang kita miliki pada saat masa kita memiliki kayu, dulu kita lewat saja, ya, tidak ada industri itu yang besar di kita, kemudian emas, ya, bahan baku banyak kita ekspor, kemudian batu bara. Nah, kita maunya hanya satu-satunya nikel yang ada di kita. Nah, ini kita manfaatkan ke depan menjadi sektor primer, sektor prioritas, nanti kembangkan menjadi mobil berbasis baterai listrik. Lanjut. Kalau kita lihat nanti menjadikan nikel menjadi pusat produksi mobil listrik. Nah, kalau kita lihat komponen mobil listrik sebagian besar, Pak, itu 35% itu adalah baterai. Ya. Yang lainnya komponen yang lain. Kemudian komponen baterai pada mobil listrik yang paling banyak digunakan adalah 80% nikel. Ada nikel kobalt aluminium, kemudian ada juga nikel mangan kobalt. Nah, ini nanti menjadi bahan dasar dalam pengembangan mobil listrik. Dan yang mengembirakan kalau kita lihat cadangan biji nikel di Indonesia termasuk yang salah satunya terbesar, ada 23,7% ya dibanding negara lain. Nah, cadangan biji nikel ini merupakan cadangan terbesar di dunia dengan porsi sebanyak itu. Ini tentunya akan kita kembangkan, kita potensikan menjadi bahan baku nanti untuk membuat mobil listrik. Lanjut. Ada beberapa negara yang sudah menyatakan rencananya investasi di sektor industri baterai listrik. Ada LG, ada GATL, ya, kemudian juga ada BASF, juga ada Tesla, ya. Nah, nilainya juga sudah ada di situ. Nah, kemudian selain hilirisasi, investasi juga nanti berdampak besar pada kerjasama. Artinya nanti perusahaan-perusahaan itu harus kerjasama dengan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Yang saat ini memangnya sudah adalah Main ID, kemudian Pertamina dan PLN. Dan ini tentunya nanti linear juga pengembangan kendaraan berbasis baterai listrik itu juga komponen tingkat kandungan dalam negerinya juga tinggi, sehingga nanti efeknya bisa memberikan kepada pemberian PPNBM yang 0%. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terpenting yang ada sekarang ini kita bahas, ya, bahwa untuk meningkatkan strategi pengembangan nikel ini tentunya perizinan dan kebijakan harus mendukung. Lanjut. Kalau kita lihat kebijakan pelayanan perizinan berbasis RBE ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya nanti seluruh izin dilaksanakan oleh lembaga OSS. Lembaga OSS adalah BKPM. Kita lihat ada 18 kementerian lembaga yang nanti sudah mendelegasikan kewenangannya kepada BKPM, bahwa nanti seluruh proses perizinan
itu diproses melalui sistem OSS di BKPM. Dasarnya adalah dari Undang-Undang 25/2007 tentang penanaman modal, kemudian tindak lanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko atau SRBA, Online Single Submission Risk-Based Approach. Karena nanti seluruh perizinan nanti berbasis risiko. Nanti tentunya setelah launching bulan Juni 2021 ini. Nah, saat ini perizinan masih OSS tapi berbasis pada izin. Nah, kurang lebih seperti itu. Seluruh perizinan ya nanti dilaksanakan di BKPM. Kemudian juga kalau suatu perusahaan investor ingin melakukan kegiatan usaha, memang harus memiliki izin. Ya. Persyaratan dasar itu perizinan berusaha. Kemudian kenapa perizinan berusaha ini dibagi berbagai risiko? Ada risiko rendah, risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Ini menunjukkan bahwa nanti di dalam pengajuan berizin itu pelaku usaha sudah bisa menentukan kriterianya. Ya. Ini termasuk risiko tinggi atau risiko rendah. Kalau kita berbicara tentang industri smelter, ini berarti risikonya tinggi. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kemudian manakala pengusaha, investor melakukan usaha, harus juga melihat Perpres nomor 10 tahun 2021. Kita bisa dilihat sini, ini adalah merupakan rambu-rambu bagi para investor. Kira-kira bidang usahanya itu bisa ya, dibuka atau tertutup. Nanti bisa kita lihat, bisa Bapak Ibu lihat di Perpresnya nomor 10. Ya. Nah, ada dua hal di sini yang utama, yang dinyatakan tertutup untuk PMA, penanaman modal, atau penanaman modal asing. Ya. Dan yang kedua, kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Artinya ini yang benar-benar tertutup, tidak boleh dilakukan oleh investor. Artinya mungkin terkait dengan bidang-bidang usaha dalam rangka pertahanan keamanan bersifat strategis, ya, seperti itu. Lanjut. Ekosistem investasi Indonesia sesuai Undang-Undang Cipta Kerja pasal 6. Kita lihat pertama adalah penerapan perizinan berbasis risiko yang tadi saya sampaikan, ada risiko rendah, menengah tinggi, dan kemudian tinggi. Nah, ini akan kita laksanakan nanti bulan Juni 2021, kita sudah launching perizinan ini. Saat ini memang sedang dibahas persiapannya, termasuk peraturan BKPM-nya dan peraturan teknis lainnya. Kemudian yang kedua, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan sudah kita lakukan, lebih transparan, lebih cepat, ya, lebih simpel. Kemudian penyederhanaan perizinan berusaha sektor, ini kita juga lakukan. Sektor-sektor tertentu harus lebih efisien, harus lebih ringkas, harus lebih cepat perizinannya. Kemudian yang terakhir penyederhanaan persyaratan investasi. Nah, ini terkait dengan EUDB, peringkat EUDB, Easy Doing Business, ya. Ini kita harus lebih cepat, ya. Persyaratannya lebih singkat dan waktunya lebih singkat juga. Lanjut. Legalitas sektor SDM. Nah, ini tentunya nanti akan dibahas oleh rekan saya Pak Sugeng dari Kementerian SDM, akan didalami. Namun selama ini memang perizinan, ya, saat ini memang perizinan diajukan melalui BKPM, ya. Nah, nanti tentunya prosesnya ada, dan kemudian nanti diproses di Kementerian SDM setelah melalui proses legalitas dan kemudian validasi, verifikasi, tentunya dikirim ke BKPM lagi, nanti dikeluarkan izin. Ada Undang-Undang Nomor 11 2020, ya, tentang Cipta Kerja dasarnya. Kemudian yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 2001 tentang migas. Dan ada juga Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah Nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian Kementerian SDM juga menyelenggarakan
penyelenggara bidang energi dan sumber daya mineral melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25/2021 yang merupakan turunan dari UU Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan di PKPM adalah PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Lanjut. Kalau kita lihat kebijakan perizinan sektor SM yang dulu ya sampai sekarang ini ada bedanya. Kita lihat yang setelah after Undang-Undang Cipta Kerja bahwa penerbitan perizinan sektor SM dilakukan dalam sistem OSS RBA. Ya. Ini yang utama. Kalau dulu memang melalui email, dilakukan melalui email dan kemudian memang diproses di SM. Dan yang kedua, setelah Undang-Undang CK, pengawasan perizinan sesuai kewenangannya. Nanti kita lakukan di PKPM nanti kewenangannya pemerintah pusat, kemudian nanti DPMPTSP yang merupakan Dinas Penanaman Modal di provinsi atau kabupaten kota nanti juga melakukan kewenangan sesuai dengan kewenangan daerah. Kemudian penetapan kewenangan perizinan kementerian lembaga diatur secara khusus dalam satu instrumen peraturan saja. Lanjut. Sorry, Pak Aris, apparently we have 2 minutes left. Thanks. Oke. Lanjut ya. Tindak lanjut pengalihan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu, bulan Desember yang lalu, kita batasakan masa berlaku pelaksanaan penggunaan kewenangan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah. Artinya kewenangan di daerah itu sudah kita tarik lagi ke pusat. Ya. Sehingga tanggal 11 Desember 2020, sehari kemudian, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bisa kita lihat di sini apa saja ya yang dilayani oleh perizinan di pusat. Ada pelayanan pembiayaan perizinan bidang pertambangan dan batubara, dan kemudian sampai dengan pemberian persetujuan IUP ya, ada A, B, C, D, E, F, G. Kemudian seluruh perizinan itu memang nanti layanannya perizinan di bidang pertambangan minerba oleh pemerintah pusat dibuka kembali dan dilaksanakan melalui BKPM yang saat ini kita lakukan. Lanjut. Terkait dengan proses penerbitan perizinan berusaha yang menjadi concern daripada pemerintah PKPM saat ini yang sedang kita siapkan, terutama di sektor minerba, bahwa jenis perizinan sektor minerba, mineral batubara yang didelegasikan ke PKPM meliputi ada 9 izin ya, ada izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, kemudian sampai izin usaha pertambangan untuk penjualan. Bisa kita lihat sini izin-izinnya yang saat ini sudah didelegasikan ke PKPM oleh Kementerian SDM. Artinya memang prosesnya tetap di SDM, hanya pengajuannya melalui PKPM dan kemudian nanti penerbitan izinnya melalui PKPM. Nah, kalau kita lihat macam jenis komoditas tambang, ada bahan bakar, ada mineral logam yang kita bahas saat ini terkait dengan nikel ya, ada emas juga. Kemudian mineral bukan logam. Lanjut. Alur proses perizinan minerba di BKPM sebelum penerapan OSS. Ini dulu ya, sebelumnya after ya. Before. Memang permohonan dikirimkan melalui email. Kemudian tim monitoring BKPM mencatat permohonan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga dilakukan evaluator di Kementerian SDM. Nah, kemudian hasil evaluasi itu ya diterima oleh tim monitoring di BKPM, ya, kemudian untuk ditindaklanjuti. Dan kalau memang sudah ada persetujuan, ya tentunya ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri SDM. Lanjut. Contoh perizinan berusaha golongan mineral logam, ya. Ini contoh yang saat ini kita laksanakan. Ada kualifikasi baku lapangan Indonesia, ya, KBLI, pertambangan biji nikel. Kemudian jangka waktunya bagi Kementerian AIL untuk melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan izin
dan sertifikat standar. Artinya apa? Jika perusahaan sudah memiliki izin NIP, ini harus ditindaklanjuti, harus diefektifkan. Nah, ini harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kementerian SDM. Apa saja persyaratannya di situ. Dan ini juga ada batas waktunya kurang lebih 14 hari. Namanya sertifikat standar. Nah, kalau sudah, kemudian kita lihat masa berlaku ya. Bagi pemegang IUP atau IUPK atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, pertama tahap eksplorasinya 8 tahun. Kemudian tahap operasi produksi diberikan 20 tahun. Tahap operasi produksi terintegrasi fasilitas pengolahan pemurnian antara pemurnian smelter itu diberikan 30 tahun. Lanjut. Kemudian yang terkait dengan tindak lanjut dari proses ini ya, nanti bisa kita sampaikan ya secara khusus bila mana memang waktu ini belum memenuhi. Kami tentunya siap ya untuk berdiskusi lebih lanjut. Nanti mohon pihak panitia bisa sharing nomor kontak saya ya, karena memang ini waktu yang singkat dan itu tentunya yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi paling nggak membuka wacana bahwa memang ke depan pemerintah tetap memberikan concern kepada pengembangan nikel, pertambangan nikel, dan kita ketahui juga memang data di BKPM perusahaan smelter nikel kita sebagian besar berada di wilayah Sulawesi Tengah. Ada hampir 30, ada 42 perusahaan di sana, kemudian beberapa di Sulawesi Tenggara, di Konawe Selatan, Kolaka atau Kolaka Utara, kemudian ada juga di beberapa daerah di Maluku. Nah ini beberapa data yang ada, memang sebagian besar masih tahap konstruksi. Kalau kita lihat konstruksi dan perencanaan, jadi operasinya juga masih belum begitu banyak. Saya pikir dari saya itu Pak Ben, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.